gerak di dalam kehidupan ini dengan kekuatan kita. Siapa yang suruh kita bekerja dengan kekuatan kita? Kalau kita bekerja dengan kekuatan kita, kita akan menemukan banyak ketidakmampuan di dalamnya. Kalau kita bekerja dengan hikmat kita, maka kita akan menemukan banyak keterbatasan di dalamnya. Saya satu waktu tanya sama saudara Jeffrey, sudah berapa tahun kerja di tempat yang saat ini? Ya kan? Lalu saya bilang, tidak terasa ya ternyata. Saudara Jeffrey itu hari-hari ini, itu kalau pulang kerja, itu jam 9 malam, jam 8 malam. Pernah saya WA jam 10, masih di kantor. Lalu katanya, kalau nggak karena Tuhan, nggak bisa. Betul. Dalam pelayanan pun, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Hari-hari ini semuanya sulit. Saya banyak ketemu sama orang. Mereka bilang, sulit Pak, doakan. Berapa waktu yang lalu saya ketemu sama pengusaha plastik. Ya, lalu dia bilang gini, saya itu kalau ketemu sama orang, sama customer, saya takut Pak, malu saya kalau mau ngomong. Saya bilang, kenapa? Iya, mau ngomong harganya itu lo takut dimaki, katanya gitu. Saya bilang, kenapa? Waktu itu, harga plastik masih lebih mahal 40%. Tapi hari ini kalau nggak salah sudah 110%. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, diset sama Tuhan, untuk seharusnya kita nggak mengalami itu semua. Walaupun dunia ini mengalami, tetapi kita yang ada di dalam kebenaran, seharusnya itu kita tidak mengalami kesusahan-kesusahan itu. Tetapi yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita orang Kristen, yang hari-hari ini terjadi dan kita lakukan adalah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Yesus dibawa serta, tetapi kesalahannya ada di kalimat yang terakhir, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga apa? Lah ini manusia yang menyertai Yesus. Di mana-mana itu yang kita tahu Yesuslah yang beserta kita. Sejak kapan kita itu yang menyertai Yesus? Tetapi tanpa sadari, konsep yang ada di pikiran kita sebagai manusia, itu men-set kehidupan ini, bukan Yesus yang beserta kita, tapi kita yang beserta Yesus. Kita atur Tuhan apa yang harusnya Tuhan lakukan dalam hidup kita. Buka bisnis kita bilang, kita atur Tuhan, Tuhan aku mau buka ini, tolong Tuhan berkati saya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan enaknya saya buka apa? Loh iya kan? Tuhan sudah umur menikah nih, sampai hari ini kok saya belum nikah-nikah. Gak usah pusing sama itu. Ayat yang tadi saya bawakan di ibadah yang pertama, di timur aku cari Tuhan, dia tidak ada. Di barat aku cari Tuhan, dia tidak ada. Di utara, di selatan aku cari Tuhan, dia tidak ada. Tetapi ayat yang ke-10 dalam kitab Ayub, dia bilang apa? Tetapi ia tahu jalan hidupku. Artinya kan tidak peduli toh. Walaupun kita nggak melihat penyertaan Tuhan hari ini, kita nggak melihat bagaimana Tuhan mengerjakan. Tanya sama anak-anak STT ini, saudara Romeo. Coba mikir 4 tahun lagi apa yang mau dilakukan. Nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan semua yang ada, bahkan mungkin mayoritas yang ada di tempat ini, bahkan nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya setiap kali khotbah, saya selalu bilang sama Ibu Gembala. Saya bilang, doakan saya. Tangan saya ini tiap kali mau khotbah itu, saya bilang sama Ibu Gembala, ratusan kali saya khotbah, tapi setiap kali saya mau naik di mimbar, itu saya tuh selalu, tangan tuh selalu dingin. Tapi Ibu Gembala selalu bilang begini, bagus kalau kamu ngerasa seperti itu. Saya bilang, kenapa? Artinya kamu tahu bahwa kamu tidak sanggup. Kesalahan kita adalah ketika tanpa kita sadari, kita membuat diri kita merasa sanggup. Padahal kekuatan di dalam Tuhan, itu akan kita alami ketika kita sadar bahwa kita nggak sanggup. Kalau kita nggak sanggup, justru di situ Roh Allah bekerja. Ini bulan-bulan pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus hanya dicurahkan di bulan ini. Tetapi mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada Roh Kudus yang selalu dan akan menjadi penolong dalam hidup kita. Salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris NLT itu mengatakan bahwa, kalau bahasa Indonesia bilang begini, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan engkau penolong. Tetapi dalam bahasa Inggris versi NLT dibilang, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan engkau, to give you comforter katanya. Apa tuh bahasa Indonesia yang paling bagus itu? Yang memberikan kita kenyamanan. Kita kerja untuk apa? Saudara Jeffrey itu punya kerinduan. Katanya mau pensiun dini. Wes, pensiun di masa muda. Lalu saya bilang ini, ya apa maksudnya pensiun di masa muda? Artinya, penghasilan pasifku itu bisa mengcover seluruh kebutuhanku dan seisi rumahku. Itu luar biasa. Bisa nggak orang Kristen, pensiun di masa muda? Loh, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Loh, sudah itu rencananya Tuhan. Makanya hari-hari ini, iblis itu sering bilang sama kita lewat situasi dan kondisi, hei, kamu nggak bisa. Yang kali ini kamu gagal. Yang kali ini kamu hancur.
Dunia tambah sulit. Kamu mau pegangan sama apa? Tetapi, dan cerita ini pun mengaminkannya, mengiyakannya, bahwa hari-hari ini banyak manusia yang tidak membuat Yesus menyertai mereka, tetapi merekalah yang menyertai Yesus. Ini firman Tuhan bilang, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga apa? Menyertai dia. Siapa yang suruh kita berjalan dengan kekuatan kita? Tuhan kan sudah bilang bahwa dia tidak hanya ada di sebelah kita, tetapi dia ada di dalam kita. Beda kalau di sebelah sama di dalam. Kalau di sebelah itu cuma nemenin, jalan kemana-mana ditemenin, digandeng tangannya. Tetapi kalau dia ada di dalam kita, ini bicara tentang buah-buah roh. Saya bilang tadi, saya pelayanan di MER tadi pagi. Saya bilang gini, tidak ada satupun kita manusia yang mampu untuk hidup dengan kepenuhan di dalam kasih. Apalagi menghadapi orang yang bencekno. Apalagi menghadapi orang yang kita baik, tetapi dia nggak pernah baik sama kita. Kita baik sama dia, tetapi dia malah mentung kita. Kita kasih dia untung, tetapi dia malah maunya ngambil semua yang kita punya. Paling susah ngadepin orang seperti itu. Siapa yang mampu berjalan di dalam kasih? Makanya saya bilang, siapa juga yang suruh kita untuk berjalan seorang diri di dalam kasih? Tuhan bilang, milikilah Roh Kudus itu. Kapan Tuhan bilang milikilah Roh Kudus? Ketika firman Tuhan bilang begini, apa yang baik, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Dan firman Tuhan yang lain bilang gini, milikilah pikiran Kristus. Artinya Tuhan mau dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, apa yang baik, apa yang sedap didengar, yang berasal daripada surga, itu menguasai kita semua, sehingga di dalam ketika kita melakukan firman Tuhan itu, maka Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita yang terbatas ini mampu berjalan di dalam kasih. Sehingga kita yang terbatas ini mampu hidup dalam kemurahan. Kita punya murah hati sama orang lain. Mau baik-baikan sama orang kayak gimana? Saya pernah di lampu merah. Terus ketemu sama orang yang minta-minta. Dia jalan ke mobil saya. Terus dia ketok-ketok. Saya lihat dia nggak punya kaki. Tak pikir-pikir, jangan-jangan ini kayak di TikTok. Yang bohongan itu yang nggak punya kaki. Terus saya lihat lagi. Tak periksa. Tak lihat, beneran nggak punya kaki. Saya lihat itu bagian yang, maaf ya, buntungnya tuh saya tuh lihat. Saya langsung hati saya pakai kata ini ya, digerakkan oleh Tuhan. Tak kasih 50.000. Saya bangga. Aku ngasih banyak. Saya kaget. Mobil sebelah saya, dia buka kaca, dia kasih orang ini uang 100.000. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu untuk hidup dengan murah hati sekelas orang ini. Makanya firman Tuhan bilang bahwa semuanya itu adalah buah dari Roh Kudus. Untuk kita bisa berjalan menikmati kehidupan ini. Kata Tuhan, aku memberikan kepadamu penolong. Tetapi dalam terjemahan yang lain kata, yang memberikan kita kenyamanan katanya. Kita kan hidup mau nyaman toh? Iya toh? Tadi saya mampir ke Galaxy Mall. Di situ ada pameran mobil. Ada mobil yang baru dari sebuah merek. Lalu saya masuk di mobil itu. Saya bilang sama Bu Gembala, lain ya sama mobilnya kita. Karena enak. Waktu duduk itu nyaman. Bukankah itu yang dicari manusia? Nah itu memang yang juga Tuhan mau kasih sama kita. Tapi seringkali otak kita tuh dibalik sama iblis. Memang kita berjalan di dalam firman, di mana kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Tetapi keadaan dunia hari ini membuat kita akhirnya melakukan sebuah hal yang konyol. Yaitu kita berusaha untuk menyertai Tuhan. Makanya ayat 36 ini tulis seperti itu. Yesus diajak sama mereka, tetapi kalimat yang dipakai bahwa perahu-perahu lain itu juga menyertai dia. Harusnya kan perahu-perahu lain menyertai perahu murid-murid Yesus, kan itu kan harusnya. Tetapi ada maksud dari setiap firman Tuhan yang ditorehkan di dalam Alkitab ini. Apa maksudnya di dalam ayat 36 ini? Jangan pernah menyertai Tuhan, tetapi Tuhan mau, Tuhanlah yang menyertai kita. Jangan pernah jadi sutradara dalam kehidupan kita. Karena sutradara terhebat itu Tuhan Yesus. Kalau kita mau lihat keadaan kita hari ini, mungkin kita punya 100 alasan untuk kita kecewa ya Bu Deborah. Tapi kalau kita melihat sampai sejauh mana umur kita hari ini ya Bu Deborah, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu cinta sama kita. Iya kan? Saya kalau mau lihat masalah dan kondisi saya hari ini,
Saya punya 100 keluhan. Tapi kalau saya lihat bagaimana Tuhan sudah menyertai saya punya 1000 alasan untuk saya bersuka cita. Impian jadi hamba Tuhan itu gak jadi impian saya. Tadi saya cerita di ibadah pertama. Ketika orang tua saya minta saya jadi hamba Tuhan. Lalu akhirnya membuat saya berakhir di Senjaki. Ada saat dimana saya berpikir, kok ngene? Saya kemarin cerita sama seorang anak Tuhan. Kesaksian ketika saya sama Bu Gembala, Tuhan percayakan untuk masuk di tempat ini. Saya bilang, saya pun ketika masuk pertama kali tempat ini, saya pikir itu tuh gua hantu. Kenapa? Karena semuanya kacau balau. Saya waktu itu ada di depan, kunci waktu itu masih dipegang sama Bu Simon. Waktu saya di depan, tahu dari dalam bunyi gini, duar, lompat saya di depan. Saya bilang sama mama saya, Mimi, mosok aku dibawa di sini, saya bilang gitu. Tak pikir mama saya mau mengetes saya. Jangan-jangan mama papa saya ini CEO yang menyamar. Tapi ternyata beneran. Sampai mama saya dipanggil pulang sama Tuhan. Yo aku yang masih di sini. Waktu itu saya berpikir, kenapa saya kok ada di sini? Tetapi melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap SMC sampai tahun ini, saya bangga ada di sini. Sangat luar biasa. Saya mau belajar untuk terus mengaktifkan penyertaan Tuhan. Saya tidak mau, tanpa saya sadari, saya lah yang menyertai Tuhan. Kalau saya yang menyertai Tuhan, saya akan menemukan banyak kesalahan dalam langkah-langkah saya. Tapi kalau saya terus membuat Tuhan menyertai saya, maka apapun yang mungkin menjadi batu di depan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terantuk sama batu itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjut ya, ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, apa kalimat murid-muridnya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini saya bilang, Bapak Saudara, kita ini kalau panik suka melakukan, yang pertama, kita suka memperkatakan segala sesuatu yang bodoh. Yang kedua, kita suka melakukan hal yang konyol. Makanya Tuhan mau tuh kita nggak panik. Tenang aja, siapa suruh you menyertaiku, katanya Tuhan. Kan firman Tuhan yang harusnya menyertai kita. Tapi ayat ini bilang begini, murid-muridnya bilang begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Coba kita kembali ke cerita ini. Misalnya saya Yesusnya, misalnya, walaupun saya jauh dari kehidupan dari Tuhan Yesus ya. Ini muridnya yang ngomong nih, Jeffrey gitu ya. Air menyembur masuk. Terus tahu-tahu Jeffrey datang sama saya, lo bilang gini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kalau saya Tuhan Yesus, saya kan bisa bilang gini, loh, kamu binasa, aku mati juga toh. Loh ya benar gak? Kenapa? Karena aku kan ada di dalam perahumu. Jadi kalau kamu mati, aku juga mati. Kok bisa kamu mikir gitu? Kan apakah kamu tidak peduli kalau engkau binasa? Kalau murid-murid ngomong sama ini, sambil video call sama WhatsAppan, masuk akal kan? Loh aku kok disuruh naik perahu ini, Guru? Kamu gak peduli kalau aku binasa? Yesus lagi di warkop sementara ngopi, nyantai-nyantai. Masuk akal. Masalahnya Tuhan Yesus juga ada bersama dengan mereka saat itu. Lah ini kan konyol. Murid-murid protes sama Tuhan Yesus. Gak peduli tak kalau kami binasa, sedangkan Yesus itu ada di sana. Sekali lagi, kalau murid mati, kan gurunya juga ikut mati. Tuhan Yesus juga mati. Konyol gitu loh. Saya cerita, 10 tahun lalu, waktu itu saya ada di, waktu itu kami tinggal di apartemen. Apartemen itu 31 lantai, gitu, saudara Jeffrey tahu toh, 31 lantai. Terus habis itu, satu waktu kan kalau di apartemen itu kan setiap sebulan mungkin sekali ada pengumuman. Pengumumannya bilang, Bapak Ibu penghuni, ya kira-kira lah, kami akan melakukan simulasi menyalakan alarm bencana alam gitu. Kenapa kok ini perlu dinyalakan? Karena ya mungkin supaya alatnya tidak rusak. Jadi mungkin setiap sebulan sekali 2 kali itu perlu dinyalakan ya sekaligus simulasi gitu loh. Nah karena saya tahu lalu mereka bilang gini, kami akan mengadakan simulasi hari Selasa jam 10 pagi. Nah karena saya dengar cerita rencana itu jadi saya nggak panik. Tetapi lucunya waktu hari H, hari Selasa itu jam 9 pagi saya udah nyantai. Saya nyantai aja nonton TV. Nah pas jam 10, tahu-tahu bunyi itu alarm. Kring! Bunyi. Saya nggak panik dong.
Karena saya tahu kalau itu cuma simulasi. Tapi, nah sebelah saya tuh tangga darurat. Sementara saya tuh lagi nonton TV yang suaranya tidak lebih besar daripada alarm yang ada. Tahu-tahu itu di sebelah di tangga darurat tuh bunyi kerudukan. Kuprak, 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 kuprak. Bunyi. Lalu karena saya dengar suara itu, saya lebih panik dengerin itu suara daripada dengerin alarm ini. Saya langsung lari ke tangga darurat yang ada di sebelah kamar. Lalu tak tungguin ini suara apa. Nggak lama, tahu-tahu ada susuk-susuk yang turun ke bawah bersama dengan 20 pengikutnya. Mereka itu di belakangnya susuk-susuk ini tuh sambil di tangga darurat ngeliatin saya. Lalu saya bilang gini, loh Su, kenapa? Susuk bilang gini, loh, iki gempa bumi, katanya. Terus sampai saya bilang gini, loh, enggak, ini enggak gempa bumi. Dia malah lihat belakangnya, lalu bilang gini, cari nih enggak gempa bumi. Katanya gitu. Lalu dia bilang gini, nyonyo, iki ku gempa bumi. Gak denger tadi suaranya buanter. Ini gempa bumi. Saya diginikan, goblok kan diku. Ya gitu sama saya. Saya bingung loh, kok malah digoblok-gobloki. Saya bilang, enggak, Su, ini enggak gempa bumi. Dia lihat lagi belakangnya dia bilang gini, cari nih enggak gempa bumi. Saya tuh diketawain sama 25 orang itu. Yang lagi, berbaris rapi seperti orang paduan suara di tangga. Nah, saya diem aja, terus saya bilang gini, ya wes Su, ini dari lantai berapa? Aku dari lantai 30. Nah ini sekarang lantai berapa? Lantai kamar saya itu lantai 9. Berarti dia itu sudah 19 lantai, betul ya? Sudah 19 lantai dia itu jalan. Turun itu loh 19 lantai. 19 lantai dia turun sama kaos kotang, sama celana kolor. Saya tuh waktu lihat mau ketawa, tapi takut dosa. Habis itu saya bilang gini, ya udah Susuk turun aja. Lu ayo melok. Ya nanti aku tak kunci pintu sih, nanti aku ke bawah. Lalu dia bilang, ayo, let's go. Let's go. Turunlah dia sama orang-orang yang ikut sama dia. Saya kan tahu, daripada saya berdebat, ya saya santai aja. Nah ambil kuncinya, saya kunci. Terus habis itu saya turun lewat lift. Ngapain lewat tangga? Saya lewat lift karena saya tahu, saya enggak panik. Saya turun lewat lift, sampai di lobi saya ketemu lah sama Susuin dan gerombolannya. Lalu saya bilang gini, Su, ya apa mana gempa bumi? Dia lihat saya, lalu dia bilang gini, oh gak ngomong ket mau, katanya. Loh saya kan bingung, lo gak ngomong ket mau, saya bilang, loh gak ngomong apa? Saya kan udah bilang ini bukan gempa bumi, ini tuh cuma simulasi, saya bilang. Lalu dia bilang lagi sama saya, dia bilang gini, gak ngomong ket mau, sambil dia bilang gitu, dia tarik saya, masuk ke lift, sampai dia bilang, gak ngomong ket mau, sampai mukanya tuh merah, sambil pakai kaos dalam sama celana pendek. Makanya kalau kita itu panik, kita melakukan hal-hal yang konyol. Kalau kita panik, kita mengatakan hal-hal yang bodoh. Oleh karena itu Tuhan itu mengajarkan kita untuk gak panik. Firman Tuhan memang tulis air itu mulai menyembur. Kalau menyembur itu berarti ada tekanan ke dalam. Hidup ini seringkali ada di dalam tekanan. Tetapi kita tidak boleh ada di bawah tekanan. Amin, Bapak Saudara. Di dalam tekanan tidak apa-apa, semua manusia ngalamin. Tantangan hari-hari ini dalam pekerjaan, kita semua ada di dalam tantangan, di dalam tekanan. Tetapi yang Tuhan tidak mau, kita under pressure. Kita boleh mengalami yang namanya pressure, tetapi tidak boleh under pressure. Beda. Kalau kita under pressure itu berarti kita tuh mengiyakan tekanan itu ada di dalam diri kita. Kita ikut sama tekanan dunia. Nah Tuhan itu tidak mau kita ikut sama tekanan dunia. Walaupun sekitar Anda mungkin sedang kebingungan, semuanya lagi kesulitan, tantangan ada di mana-mana. Jemaat Sencaki Maranatha Church, Anda harus sadar bahwa Tuhan tidak mau engkau panik. Amin. Tuhan tidak mau engkau panik. Supaya engkau nggak berbicara bodoh dan engkau nggak berlaku konyol. Seperti murid-murid Yesus. Dia bilang apa? Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa. Kalau saya Yesusnya, saya mau bilang, akulah sama-sama kamu di perahu. Lek kamu mati, akulah yo mati sih. Aku kan juga mati. Tetapi saya bilang tadi di pada yang pertama, itulah iblis. Saat-saat ini adalah momen iblis ingin melaksanakan rencananya. Apa rencananya? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu ayat firman Tuhan. Ada di mana tuh Bu Gembala? Pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini bukan 3 jenis hal yang iblis bisa lakukan kepada Anda dan saya.
Tetapi ini adalah 3 langkah yang iblis bisa lakukan kepada Anda dan saya. Apa maksudnya? Yang pertama, dia curi sukacitamu. Dia curi damai sejahteramu. Coba bilang, iblis gak boleh curi damai sejahtera saya. Iblis gak boleh curi damai sejahtera kita. Karena memang itu yang pertama kali yang akan dia lakukan. Dia curi damai sejahtera kita. Ketika dia berhasil mencuri damai sejahtera kita, bangun pagi udah gak enak. Mau kerja juga gak sukacita. Mau melakukan apapun rasanya gak sreg. Damai sejahtera itu sudah dicuri, maka langkah yang kedua yang iblis lakukan adalah apa? Dia bunuh iman Anda dan saya. Bagaimana cara dia bunuh iman? Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada sama-sama kita. Padahal arti dari namanya adalah Allah beserta kita. Tetapi iblis membuat Anda dan saya salah paham sama Tuhan. Sehingga kita nggak melihat, seakan-akan nggak melihat penyertaan Tuhan. Kita nggak melihat pertolongan dan bantuan Allah. Tapi Anda harus tahu, ciri-ciri mujizat itu adalah biasanya kayak-kayaknya terlambat. Kok bisa? Masih ingat cerita Lazarus? Ketika firman Tuhan menulis bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Lazarus itu sangat dicinta Tuhan. Satu keluarga Lazarus, Maria dan Marta itu sangat dicinta Tuhan. Mereka tinggal di Betania yang adalah satu kawasan yang namanya Kapernaum. Rumah roti. Kapernaum itu saya khotbah satu tempat. Lalu habis itu salah satu di tempat itu pengusaha sandal. Lalu habis itu dia bilang sama saya, dia telepon saya pulangnya, dia bilang, tak buat merek sandalku yo. Akhirnya itu dibuat merek sampai hari ini. Dan hari ini Kapernaum itu ada di Korea Selatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada di Korea Selatan hari ini. Tuhan itu sayang sama Lazarus, sama Maria dan Marta. Tetapi firman Tuhan tulis dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Anda tidak salah dengar, saya ulang lagi, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Untuk apa dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Perhatikan baik. Untuk membuat mujizat kebangkitan. Kenapa kok harus tinggal 2 hari lagi? Karena kalau dia datang on time, maka yang akan terjadi hanyalah mujizat kesembuhan. Tetapi kalau dia datang terlambat seakan-akan, saya harus bilang seakan-akan, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Kalaupun terlambat itu menurut kita, dia tidak pernah terlambat. Tetapi karena dia seakan-akan terlambat 2 hari, maka yang dilakukan adalah mujizat kebangkitan. Tuhan itu tidak pernah berhenti membuat Anda sampai diberkat, sampai di kondisi kita tuh bersyukur. Bersyukur itu apa? Syukur. Tanggal 10 jatuh tempo. Tanggal 10 ono berkati, syukur. Seringkali Tuhan bikin kita lewat dari tanggal 10. Ini tanggal 10 toh? Kalau bang nggak terima nih tanggal 10, harus tanggal 8 ini, ya kan? Harus hari Jumat. Atau kalau tanggal 10 udah terlambat. Tapi seringkali Tuhan bikin tanggal 12 baru ada berkat. Kita bilang sama Tuhan, tanggal 10 aku harus bayar 1 juta Tuhan. Tapi ternyata tanggal 10 Tuhan buat seakan-akan terlambat. Terlambat, kena denda. Tetapi ternyata tanggal 12 Tuhan kasih kita 10 miliar. Pelan, cuma bergembala loh. Loh sekarang saya mau tanya, Anda mau berhenti di bersyukur atau terkagum? Oleh karena itu, kalau kelihatannya Tuhan itu terlambat, tidak usah bersungut. Kenapa? Karena dia punya, He has His perfect time, katanya. Kita ini kan jalan di Kronos, betul nggak? Waktu Kronos. Tetapi itu dia berjalan di dalamnya Kronos, yaitu Kairos. Nah Kronos ini kita tahu. Jam yang Anda lihat ini, jam piro, Pak Gembala kok lama khotbah. Nah itu Kronos itu ya. Itu Kronos. Kapan Marie, itu Kronos. Itu ya. Waduh lupa, rice cooker durung tak tutup. Itu Kronos. Ya toh? Aduh, ikannya masih ada di meja, belum tak tutup, dimakan kucing. Itu Kronos. Tetapi Kairos itu berjalan di dalam Kronos. Yang Anda dan saya seringkali tidak tahu waktu itu kapan. Kayaknya itu terlambat. Tapi seringkali Tuhan harus buat itu. Supaya apa? Supaya kita tidak berhenti di bersyukur. Tapi terkagum. Ada tuh lagu judulnya tuh terkagum. Ku terkagum. Indah ku terkagum. Gitu. Kenapa? Dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah karena anugerah hatimu milikku, katanya. Dahsyat ini lagu. Hatimu, katanya tuh. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita itu hanya
bersyukur, tetapi membuat kita terkagum. Dan Tuhan tidak pernah membuat saya bersyukur. Dalam kehidupan saya, Tuhan selalu membuat saya itu terkagum. Itu yang Tuhan juga mau kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu jangan mau ketipu sama apa yang iblis mau kerjakan dalam kehidupan kita. Perhatikan baik Bapak Saudara. Cerita tentang Yesus tidur ini bukan sekedar cerita mujizat. Ini cerita tentang iman yang terguncang karena Tuhan terasa diam. Murid-murid akhirnya membangunkan Yesus dengan satu kalimat yang sangat jujur bagi manusia. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu kalimat manusia, bilang sama-sama kalimat manusia. Kalimat kita sebagai manusia pasti kayak gitu. Apalagi kalau kita ada di tekanan, Tuhan, engkau nggak peduli tak sama saya. Tuhan, engkau tinggalkan saya tak? Dan itu juga yang diucapkan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kok Tuhan Yesus harus mengucapkan itu? Karena Tuhan Yesus mau kasih tahu sama kita bahwa Yesus pun sebagai manusia, 100% dia pun mengalami sebuah momen di mana dia merasa dan melihat bahwa kayaknya tuh Bapa itu nggak dengerin dia, nggak menyertai dia. Dan Tuhan Yesus tuh mau kasih tahu sama kita, Anda harus tahu bahwa firman Tuhan menulis bahwa Yesus tuh mendapatkan kasih di mata manusia dan hormat di mata Allah. Kenapa? Karena dia mau melakukan seperti apa yang Bapa mau. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Bapa. Makanya firman Tuhan menulis bahwa Yesus mendapatkan kasih di hadapan manusia dan mendapatkan hormat di mata Allah. Kalau sebagai manusia dia dapat kasih di mata manusia dan hormat di mata Allah, saya mau tanya, sebagai manusia Anda bisa nggak seperti itu? Bisa dong. Mendapat kasih di mata manusia dan mendapatkan hormat di mata Allah. Gimana caranya? Hiduplah dalam kebenaran. Jangan mau hari-hari ini mendengarkan apa yang iblis lakukan. Apa sih tujuannya iblis dalam hidup kita? Membuat Anda dan saya salah paham. Iblis itu membuat Anda dan saya salah paham. Salah paham sama apa? Salah paham sama apa yang bisa Yesus lakukan dalam hidup kita. Kapan dia bekerja di dalam kesalahpahaman ini? Di 2 hari terlambat itu. Di 2 hari terlambat itu iblis bekerja untuk membuat Anda dan saya salah paham. Di 2 hari terlambat Yesus untuk datang ke Lazarus itu loh. Disitulah iblis itu bekerja untuk membuat manusia itu salah paham. Makanya Maria dan Marta pada waktu itu datang sama Yesus. Anda baca kalimat mereka baik-baik. Ada sebuah protes, nilai protes yang ada di dalam kalimat Maria dan Marta. Andai kata engkau datang lebih cepat, maka mungkin saudaraku tidak akan mati. Kenapa firman Tuhan ini ditulis? Mau kasih tahu sama kita sebagai manusia. Kalau kita manusia tuh ya kayak gitu. Dari dulu saya ditanya, kamu cita-cita jadi apa? Saya bilang, apapun yang penting tidak pendeta. Orang tua saya semua gembala sidang. Saya tahu bagaimana kehidupan mereka. Berkorban, menderita. Saya umur 1,5 tahun, jalan di Gunung Bromo sana. Besuk jemaat dari rumah satu ke rumah lain. Umur 1,5 tahun. Digendong, jalan kaki. Sampai saking saya itu sudah capek, umur 1,5 tahun. Saya diceritain sama mama saya bisa loh pegang mama saya punya kaki, lo bilang gini, Mi, kaki Chandra patah. Saya bilang gitu. Patah. Karena saya udah capek, tapi saya tetap disuruh jalan. 1,5 tahun. Orang lain belajar jalan, makanya sekarang saya suka lompat-lompat. Loh iyalah, saya belajar jalan di gunung. Tapi Tuhan mau perkenalkan Anda dan saya sama penyertaannya. Dia tidak mau Anda dan saya itu salah paham hanya karena 2 hari dia sengaja terlambat. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Anda percaya semua kan? Kalau Tuhan mengasihi kita. Saya nggak mau panjang firman Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu sama kita. Bahwa Tuhan akan melakukan berbagai macam cara untuk membela hidupmu. Tetapi engkau nggak boleh salah paham sama Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, ayat 38. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa kata-katanya? Diam, tenanglah. Kebalikannya diam dan tenanglah itu apa? Panik, iya kan?
Kenapa? Karena sebelumnya murid-murid Yesus itu panik. Mereka semua ketakutan. Dunia membuat mereka panik. Sekitar mereka membuat mereka panik. Makanya hati-hati dengan... Makasih Tuhan. Maka perhatikan baik. Gini Bapak Saudara, saya bilang begini. Kalau engkau berdoa untuk mujizat, Tuhan biasanya itu berikan 2 mujizat dalam hidupmu. Mujizat yang pertama adalah gini, kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, perbaiki finansial saya. Tetapi sebenarnya mujizat yang pertama yang Tuhan kasih sama kita, itu adalah mujizat ketika hati kita diubahkan. Walaupun finansialmu nggak berubah, tetapi engkau tetap setia sama Tuhan. Hatimu nggak berubah sama Tuhan. Itu mujizat apa bukan? Itu mujizat. Karena banyak orang yang ketika berdoa, lalu kenyataan tidak sesuai sama apa yang dia doakan, dia mental. Tetapi ketika dia berdoa, lalu kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia doakan, ketika dia justru semakin dekat sama Tuhan, itu mujizat. Jadi apa mujizat pertama yang Tuhan buat? Adalah Tuhan mengubah hati kita. Dia mengubah cara pandang kita. Sebelum sekelilingmu diubahkan, yang diubahkan pertama kali adalah cara pandangmu. Ketika cara pandangmu diubahkan, perhatikan baik. Ini mujizat kedua yang akan Tuhan buat. Apa itu? Dia jawab doamu. Karena begini Bapak Saudara, kita kan tidak tahu kapasitas kita. Kita kan tidak tahu kapasitas kita. Kita tidak tahu kita tuh sanggup untuk diberkati Tuhan tuh seberapa. Ada orang-orang tuh ketika diberkati Tuhan segini udah jadi sombong. Minta sama Tuhan diberkati finansial. Saya ketemu sama satu orang. Dia ngomong sama saya, dia saksi di depan. Lalu dia bilang begini, perhatikan saya ngomong hari ini. Wah ya. Lalu dia bilang begini, maksudnya perhatikan saya ngomong tuh dia ngomong, perhatikan saya ngomong hari ini. Hari ini juga saya sudah financial freedom. Dia bilang gitu. Tahu enggak? Hari itu dia bilang begitu. 1 bulan kemudian ternyata PSBB COVID. Lalu 1 minggu kemudian dia telepon saya, nangis. Dia bilang, ya apa aku iki? Saya tuh hampir mau bilang gini, carimu financial freedom. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu kapasitas mereka. Jadi kenapa kalau kita doa sesuatu yang Tuhan ubah pertama kali hati dan cara pandang kita? Karena Tuhan yang terlalu tahu kapasitas kita. Tuhan mau berkati kita, tapi dia terlalu tahu kapasitas kita. Jangan sampai apa yang ada di tangan kita mengubah apa yang ada di hati kita. Sekali lagi, jangan sampai apa yang ada di tangan kita mengubah apa yang ada di hati kita. Jeffrey berdoa, Tuhan kapan aku dapat jodoh? Mau yang kayak apa Jeffrey? Kayak Miss Indonesia. Hatinya belum siap nih. Tuhan kasih nih benar-benar seperti apa yang Jeffrey mau. Ditelepon lagi. Hari Minggu udah gak datang ibadah. Ditelepon, Jeffrey kemana? Nemenin pacar ke Italia. Ditelepon lagi, kemana? Nemenin pacar ke Jepang. Belum siap. Tapi coba kalau udah siap. Bilang, Tuhan kapan aku menikah? Aku mau dapat jodoh daripada Tuhan. Yang pertama kali Tuhan ubahkan hatinya. Ketika hatinya itu diubahkan, dibuat siap dengan kapasitas sesuai dengan doanya, dan Tuhan akan kasih itu. Lalu ketika Jeffrey dikasih yang spek Miss Indonesia, santai dia. Dia tetap setia. Malah dia bawa pasangannya untuk melayani Tuhan. Nyanyi di gereja. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah gitu loh. Tepuk tangan buat Jeffrey. Tapi kalau misalnya nggak siap, baru aja dikasih pancingan sama Tuhan. Nih, coba dikasih gini. Udah lupa, udah hilang. Udah nggak ibadah lagi, udah lupa. Nah, oleh karena itu Tuhan perlu untuk memperbaiki kapasitas kita. Perhatikan baik. Saya percaya setiap kali Anda berdoa hari ini, pasti doamu itu lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Betul nggak? Setiap kali Anda minta sama Tuhan hari ini, pasti permintaanmu itu lebih besar daripada permintaan sebelumnya. Anda sadar? Permintaan yang lebih besar membutuhkan tangki yang lebih besar. Membutuhkan tempat yang lebih besar. Ya kan? Betul enggak Bapak Saudara? Oleh karena itu izinkan Tuhan. Bukan engkau yang menyertainya, tetapi Tuhan yang menyertaimu. Ini khotbah terlalu ringan. Iya memang. Tapi seringkali orang Kristen lupa hari-hari ini. Kita seringkali mengambil keputusan sendiri. Kita seringkali berdoa dan memaksa Tuhan. Dengan kalimat-kalimat lembut kita. Seakan-akan kita tuh minta sama Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang mengatur Tuhan. Saya duduk sama seorang teman saya waktu saya ada di sekolah Alkitab.
Lalu saya bilang begini sama dia, namamu tuh kenapa kok rada unik, Bill? Ini namanya dia tuh Billy, tetapi depannya itu bukan Billy. Billy itu nama tengahnya, nama depannya itu Jabata. Lalu saya tanya, opo Jabata iku? Iku nama dari siapa? Papa mama. Oh, itu singkatan orang tua ya? Bukan. Itu singkatan jangan batasi Allah. Jangan batasi Allah. Saya bilang, hah? Jadi namanya dia tuh Jabata Billy Rashid. Anda cari di Google, ada orangnya. Anda pikir saya bohong kan? Ada tuh orangnya, sungguhan ya. Kemarin saya mesong ke mama dari Pak Dandang. Terus saya ketemu sama seorang hamba Tuhan, gembala sidang di sana. Dia bilang gini, Pak, Bapak kenal ya sama ini Pak? Karena dia tanya saya noda apa. Lalu saya bilang, lalu dia bilang, berarti Bapak kenal ya sama hamba Tuhan gembala yang di dekat sini. Saya bilang, siapa namanya? Jabata. Oh ya, teman saya. Saya bilang, lama saya nggak ketemu ya. Saya bilang, iya itu teman saya. Oh iya Pak, sekarang sudah jadi gembala sidang di di Krian kalau saya tidak salah. Ya. Jadi jangan batasi Allah. Jangan batasi Allah. Anda tahu nggak sih, Tuhan itu punya mimpi Tuhan itu punya mimpi terhadap Anda semua adalah hidup dalam kelimpahan. Ada sebuah pujian itu judulnya Overflow. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. Katanya. Kalimat pertama itu bagus sekali. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake my heart and mind, exceed my imagination. More than we can. Wah, Anda lihat sendiri itu lagunya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu selalu overflow. Artinya apa? Melimpah keluar. Over. Kenapa? Karena memang kasih Tuhan itu over sama kita. Kalau nggak over, nggak mati dia di atas kayu salib. Kalau nggak over. Nah kalau dia mati di atas kayu salib karena dia over love sama kita, maka rencananya dalam hidup kita pun juga overflow. Makanya firman Tuhan kan bilang gini, cobalah cari itu ayat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang. Coba. HP saya mati soalnya. Coba, 1, 2, 3, yo. Pencuri datang hanya, jadi itu cuma itu tok rencananya iblis itu. Apa? Dia curi damai sejahtera, dia bunuh imanmu, dan dia binasakan tubuhmu. Kemarin saya ngomong sama seseorang, dia bilang gini, doakan saya Pak, saya punya keluarga, adik saya itu suicide, bunuh diri. Bunuh diri itu roh loh Bapak Saudara, itu roh. Jadi kalau ada keluargamu yang bunuh diri, engkau harus berdoa. Supaya apa? Roh itu nggak menguasai engkau. Dia bilang, tolong doakan saya. Saya bilang, enggak. Cinta Tuhan itu sama kamu tuh over love. Saya bilang gitu. Dia tuh cintanya tuh melimpah keluar. Saya bilang. Jadi itu enggak akan pernah menguasaimu. Terima kasih sudah jujur, saya bilang. Lalu saya doakan anak Tuhan ini. Firman Tuhan lagi, pencuri datang hanya, bilang sama-sama, hanya. Hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Titik 2, nggak selesai di situ. Firman Tuhan jelaskan apa? Aku datang. Supaya siapa? Bilang sama-sama, saya dong. Kok mereka? Bilang saya dong. Supaya saya apa? Mempunyai hidup dan apa? Mempunyainya dalam. Ini kalau bahasa Indonesia udah salah ini. Betul nggak? Bu Yuni bener? Salah nih. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya katanya. Ini kan dua kata yang, ini pemborosan ini namanya. Loh iya kan? Pemborosan. Tetapi kenapa firman Tuhan ini harus dengan kata-kata yang seperti ini? Karena ada satu pesan tersembunyi yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidupmu, dan di dalam hidupmu itu yang kamu punya, aku mau kasih segala kelimpahan. Amin Pak Nehemia. Sepedanya udah diganti baterainya. Ya, udah dibawa. Paling banyak minta ya Bu Ira ya. Memang banyak. Sepeda saya nggak diganti juga. Saya baru beli kendaraan listrik loh. Nggak diganti. Nah, kalau butuh-butuh baterai nih Pak Nehemia nih ya. Rajanya baterai nih. Ini paling bisa nih. Nggak cuma kendaraan yang bisa disetrum. Orang disetrum juga bisa nih. Bu Ira disetrum tiap hari ya. Disetrum dengan cinta. Ya Pak Nehemia. Malu-malu. Biasanya nggak malu-malu. Biasa malu-maluin loh. Malu-malu.
Yesus datang supaya apa? Supaya kita tuh punya hidup. Dan di dalam kehidupan ini, kita miliki kehidupan itu, nilainya tuh kelimpahan. Dan sudah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya jangan mau dibelenggu sama iblis. Hari-hari ini kenyataan memang susah. Tetapi bukankah kenyataan selalu tunduk pada kebenaran? Kalau Tuhan overlove sama Anda, sehingga membuat Anda itu sehingga membuat dia itu overflow dalam memberikan segala sesuatu dalam hidupmu. Jangan pernah salah paham sama 2 hari terlambatnya Tuhan. Kalau mungkin engkau mengalami jatuh tempo, gak apa-apa. Karena Tuhan tidak mau membuat engkau berhenti di bersyukur. Karena dia mau membuat engkau berhenti di terkagum. Amin. Amin. Mero punya mimpi apa? Apa mimpimu? Kamu lagi mimpi sekarang. Saya rindu loh jemaat Tuhan itu diberkati Tuhan. Mungkin hari ini Bu Deborah gak pernah berpikir ya, kalau bisa menjadi seorang oma dari cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Dulu mungkin Bu Deborah kan pernah gadis ya, pernah ya Bu Deborah ya? Iya pernah kan. Nah, ya itu maksud saya. Nah, seringkali itu kita tuh nggak sadar. Seringkali kita tuh nggak sadar kalau penyertaan Tuhan sampai hari ini sama kita tuh sempurna. Yang tahu-tahu aja tuh udah ada cucu gitu ya. Berapa Bu Deborah cucunya? 3 lagi semua. Saya tuh kadang-kadang Ion tuh kalau tidur tak pegang-pegang tuh saya bilang gini, Yon, semoga Papa sempet lihat anakmu gitu ya. Tuhan kasih panjang umur, saya bilang. Gak usah lihat hidupmu hari ini, tapi lihat bagaimana Tuhan sudah menyertaimu sampai hari ini. Ada tuh kata-kata bilang, jangan lihat hari ini, tetapi bagaimana Tuhan sudah antar engkau sampai di hari ini. Maka engkau akan melihat ada ribuan alasan untuk engkau mengucap syukur. Saya tidak pernah punya mimpi jadi seorang hamba Tuhan, mengembalakan sidang. Tuhan antar saya melayani ke tempat-tempat yang saya nggak pernah pikirkan. Orang-orang datang, undang saya, lalu minta taruh tangan saya di kepala mereka. Saya tidak pernah mimpi. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan semua itu, karena saya tahu Tuhan itu overlove sama saya. Dia tidak hanya bekerja dalam mimpi saya, tetapi dia mengerjakan mimpinya di dalam hidup saya. Mimpi saya ini terbatas. Biasanya mimpi kita itu terbatas sama apa yang kita punya. Betul enggak? Tapi kalau kita menjalankan mimpinya Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kehidupan yang gak terbatas. Mungkin Jeffrey berpikir, aku hanya mau pensiun muda. Apa tuh namanya? Jeff, kamu suka bilang pensiun dini. Gak enak itu ya kata-kata pensiun dini. Financial freedom lah gitu ya mungkin ya. Di masa muda gitu ya. Mungkin ya. Tapi kalau ternyata Tuhan tuh punya rencana buat Jeffrey, untuk buat Jeffrey menjadi salah satu 10 orang terkaya di Indonesia, ya kan? Itu kan ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya pernah pelayanan sama-sama dengan 4 besar yang terkaya di Indonesia. Dan saya dengar kesaksiannya. Bagaimana dia mencintai Tuhan, punya kehidupan yang banyak tantangan, tetapi sampai hari ini, how God, bagaimana Tuhan membawa hamba Tuhan ini. Ya, saya berdoalah mimpi Tuhan ada dalam kehidupan Anda semua. Ya, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.